welcome back to this channel. Okay, in this video we will learn about simple future tense. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang simple future tense. But before we study, don't forget to subscribe, like, comment, dan juga share jika video ini bermanfaat. Thank you. Simple future tense adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang belum terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Nah, penggunaan tenses ini identik dengan penggunaan kata will atau be going to. Nah, ciri khas dari simple future tense adalah menggunakan beberapa time signal seperti next week yang artinya minggu depan, next year tahun depan, 2 days later 2 hari yang akan datang, soon segera, later nanti, the day after tomorrow besok lusa. Nah, itu beberapa time signal atau penanda waktu yang biasanya kita jumpai pada tenses simple future tense. Tadi telah dijelaskan bahwa simple future tense itu ditandai dengan kata will atau be going to. Nah, apa sih perbedaan penggunaan will dan be going to? Yang pertama, penggunaan will itu digunakan untuk mengajukan permohonan atau permintaan. Contohnya, I need a hand for my duty. Will you help me? Nah, di sini artinya saya butuh bantuan untuk mengerjakan tugas saya. Maukah kamu membantuku atau akankah kamu membantuku? Yang kedua adalah will digunakan untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan. Contohnya adalah she will not go to the party. Nah, dalam konteks ini memiliki arti bahwa dia perempuan itu tidak ingin untuk pergi ke pesta. Yang ketiga, kata will digunakan untuk menyatakan membuat janji atau we call it in English is promise. Nah, contohnya I promise I will come to your house tomorrow. Di sini adalah suatu contoh kalimat yang mempunyai arti bahwa dia itu akan berjanji datang ke rumahnya besok pagi. Yang keempat adalah will digunakan untuk menunjukkan fakta umum. Contohnya, flowers will die if they don't get water. Kita tahu bahwa bunga-bunga itu akan mati ketika mereka tidak mendapatkan air. Nah, itu penggunaan dari kata will. Tadi kita mengetahui beberapa penggunaan kata will. Sekarang kita akan belajar penggunaan be going to. Yang pertama adalah be going to digunakan untuk menunjukkan niat atau tujuan. Contohnya, I am going to go to the party whether you are there or not. Nah, di sini artinya saya itu akan pergi ke pesta meskipun kamu itu ada atau tidak. Jadi kan ini konteksnya bahwa si penulis atau pembicara mempunyai niat untuk pergi ke pesta. Yang kedua adalah be going to digunakan untuk membicarakan kejadian yang akan segera terjadi. Contohnya, look at those clouds. It is going to rain. Lihat awan itu. Ini akan hujan. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu kejadian itu benar-benar akan terjadi. Yang ketiga adalah be going to digunakan untuk membicarakan rencana yang telah dibuat. Contohnya, we are going to spend our holiday in Bali. Nah, dalam konteks ini kami telah merencanakan untuk menghabiskan liburan kita di Bali. Nah, itu beberapa penggunaan dari kata be going to. Seperti pada jenis tenses yang telah kita pelajari sebelumnya,
pada tenses simple future tense ini juga memiliki dua jenis kalimat. Yang pertama adalah verbal sentence, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Bagaimana rumus verbal sentence pada tenses simple future tense? Untuk menyusun kalimat positif pada verbal sentence di tenses simple future tense, kita menggunakan rumus subject plus will plus verb base or verb one plus object, atau kita bisa menggunakan subject plus to be plus going to plus verb base or verb one plus object. Contohnya, Jenny will sing a song tomorrow. Nah, di sini Jenny sebagai subjek, kemudian diikuti oleh will, dan kata kerja di sini yang digunakan adalah sing. A song adalah sebuah objek dan tomorrow adalah keterangan waktu or time signal. Yang kedua, they are going to visit museum next Sunday. They di sini sebagai subjek, kemudian to be yang digunakan adalah are. Kenapa menggunakan are? Masih ingat kan? Jika subjeknya itu jamak, yaitu you, they, we, dan juga orang lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Sedangkan jika subjeknya itu tunggal, maka to be yang digunakan adalah is, atau subjeknya she, he, it, dan nama orang. Sedangkan untuk subjek I menggunakan to be am. Setelah kata to be diikuti oleh going to dan visit sebagai verb base or verb one, museum sebagai objek, dan next Sunday adalah sebagai kata keterangan or time signal. Untuk menyusun kalimat negatif, kita menggunakan rumus subject plus will plus not plus verb one plus object, atau subject plus to be plus not plus going to plus verb one plus object. Contohnya, Jenny will not sing a song tomorrow, and they are not going to visit the museum next Sunday. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya pada jenis kalimat verbal di dalam simple future tense, kita menggunakan rumus will plus subject plus verb one plus object, atau kita dapat menggunakan to be plus subject plus going to plus verb one plus object. Contohnya, will Jenny sing a song tomorrow? And are they going to visit the museum next Sunday? Yang kedua adalah nominal sentence atau kalimat nonverbal. Nah, penyusunan kalimat nonverbal pada tenses simple future tense untuk pola kalimat positif adalah subject plus will plus be plus adjective or noun or adverb, atau bisa menggunakan subject plus to be plus going to plus be plus adjective or noun or adverb. Contohnya, Sandra will be here next Wednesday, and you are going to be a teacher next January. Pada pola kalimat negatif di dalam tenses simple future tense, kita dapat menggunakan rumus subject plus will plus
not plus be plus adjective, noun, and or adverb. Atau kalian bisa menggunakan rumus subject plus to be plus not plus going to plus be plus adjective or noun or adverb. Contohnya, Sandra will not be here next Wednesday, and you are not going to be a teacher next January. Yang terakhir adalah kalimat interrogatif pada tenses simple future tense. Kita dapat menggunakan rumus will plus subject plus be plus adjective or noun or adverb. Atau kita juga bisa menggunakan rumus to be plus subject plus going to plus be plus adjective or noun or adverb. Contohnya, will Sandra be here next Wednesday? And are you going to be a teacher next January? Nah, itu adalah beberapa rumus yang dapat kita gunakan untuk menyusun kalimat nominal pada tenses simple future tense. Tadi kita mengetahui tentang definisi, kemudian time signal, jenis dan rumus menyusun kalimat pada simple future tense. Sekarang waktunya kita berlatih bagaimana untuk menyusun kalimat simple future tense. Nah, it is your turn to do the exercise. You have to put the verb into the brackets to make the sentence correct in the form of simple future tense. Nah, kalian tugasnya adalah menyusun kalimat menjadi kalimat yang benar dengan rumus yang sesuai dengan penggunaan simple future tense. Contohnya, I bla 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 to your party next Sunday. Nah, di situ ada kalimat not, come, will. Nah, dari kalimat tersebut kita tahu bahwa kalimat tersebut akan kita ubah menjadi kalimat negatif, sehingga akan menjadi kalimat I will not come to your party next Sunday. Nah, there is 5 sentences that you have to make the sentence become correct sentence in the form of simple future tense. Nah, di situ ada 5 contoh kalimat, di mana 5 kalimat tersebut terdapat beberapa kata yang kosong, sehingga tugas kalian adalah mengisi kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar dengan menggunakan rumus simple future tense. Okay, that's all we have learned today. I hope you have understood well. See you next video. Thank you for your watching.